Selamat pagi semuanya. Saya percaya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita dan Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Karena pada hari-hari akhir kita percaya Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan orang-orang benar. Ya, sehingga kehidupan orang-orang benar menjadi berbeda. Ini waktunya Tuhan memisahkan antara orang fasik dengan orang benar. Dan masing-masing orang benar akan dikelompokkan sendiri. Tuhan yang sedang bekerja, Tuhan sedang membangkitkan tubuh Kristus. Dan saya percaya ketika Tuhan bekerja, tidak ada satu hal pun, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghalanginya untuk Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Kalau kita baca dari Yesaya pasal 59 ayat 21, ya ini jadi ayat kunci kita bahwa Tuhan itu benar-benar bekerja. Pada zaman akhir ini Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya, mencurahkan Roh Kudus-Nya dengan yang lebih besar lagi. Tuhan sedang bekerja. Sehingga orang-orang benar harusnya bangkit dalam Tuhan, bangkit di dalam kuasa dan firman-Nya, bangkit di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena Tuhan sedang berurusan dengan orang benarnya, Tuhan sedang berurusan dengan gerejanya, Tuhan sedang berurusan dengan Bani Sion-Nya. Kalau Tuhan sudah bekerja, artinya segala sesuatu itu pasti terjadi. Ketika Tuhan berkata, hai Bani Sion, artinya Bani Sion itu sudah ada. Ya, harus ada. Karena ketika Tuhan membangkitkan Bani Sion itu pasti ada. Kalau Tuhan sudah berfirman, itu pasti jadi. Nah, dan Tuhan mau membangkitkan orang-orang benar. Artinya orang-orang benar itu ada. Ya, ketika Tuhan berkata, kau akan membangkitkan orang-orang benar dari seluruh pelosok negeri. Artinya di pelosok-pelosok negeri ada orang benar. Dan itu yang akan dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, kita percaya firman yang ditaburkan, firman kerajaan yang ditaburkan, itu pasti mencapai penggenapannya. Tidak mungkin firman kerajaan yang ditaburkan akan hilang, tertiup oleh angin. Tidak mungkin. Karena semua firman Tuhan sudah menjelaskan ya di dalam kitab Yesaya, setiap firman yang keluar dari mulutnya harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa, dan jangan lupa Dia juga Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Ya, Dia yang menciptakan segala sesuatu dan Dia yang berdaulat dengan segala yang diciptakannya itu. Dia yang berdaulat. Apapun yang engkau lakukan, kalau engkau lakukan di dalam Tuhan, maka kedaulatan Tuhan akan membuat apa yang engkau lakukan menjadi berhasil. Haleluya. Yesaya 59 ayat 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Ini firman-Nya, dan kalau kita baca setelah Yesaya 59 ayat 60 itu tidak ada jeda. Ya, tidak ada jeda waktu, itu langsung bangkitlah menjadi teranglah. Tetapi saya mau ambil ayat yang terakhirnya dari Yesaya pasal 60, yaitu ayat 22 bagian akhir. Ya, aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Artinya pencurahan roh dan firman itu akan dilakukan. Dan kalau Tuhan katakan, aku akan segera melakukannya. Artinya sifatnya ini urgent. Ya, sangat-sangat mendesak. Ini roh yang dicurahkan oleh Tuhan, ini pasti akan menghinggapi orang-orang benar. Ya, untuk selanjutnya di hari yang telah ditentukan oleh Tuhan, maka rohnya itu akan menguasai orang-orang yang dekat dengan orang-orang benarnya, dengan Bani Sion-Nya. Tuhan sedang bekerja dan Dia mau mencurahkan rohnya dengan lebih besar lagi, dengan kualitas yang lebih lagi. Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya dalam setiap kehidupan orang percaya. Dan kehidupan orang percaya mulai mengalami perubahan. Yang tadinya sepertinya kok hidup orang benar dengan orang dunia ini sama. Tapi ini waktunya tiba. Orang benar akan dibedakan. Ketika orang benar merasakan sakit, tiba-tiba saja waktu orang benar ini terus berpegang kepada firman-Nya, bergantung hanya kepada Tuhan, tiba-tiba saja sakitnya hilang. Ya, tidak peduli sakitnya apa, jenisnya apa, sakitnya itu ada di mana.
dan Tuhan yang akan menyembuhkannya. Karena firman Tuhan sudah jelas, kita disembuhkan. Dan yang paling terutama, disembuhkan pada sayapnya. Bicara tentang akselerasi, percepatan di dalam percepatan. Kalau cepat dari jalan kita lari, itu percepatan. Tetapi ini ada percepatan di dalam percepatan. Dari berjalan, kita bukan hanya berlari, tapi kita terbang. Karena sayapnya sudah sembuh, ya, sayap kita sudah sembuh. Kita bisa terbang bersama-sama. Untuk apa? Untuk menyatakan kedaulatan Tuhan bagi dunia ini, untuk membersihkan atmosfer yang ada di kota kita, yang ada di bangsa kita, sehingga atmosfer kerajaan sorga, damai sejahtera, itu yang ada di dalam kehidupan kota dan bangsa kita. Ya, Tuhan sendiri yang bekerja dalam hati saudara sehingga saudara mengerti apa yang disampaikan pada hari ini. Inilah janji Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata, Bapa sendiri yang berkata, adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Mereka ini adalah keturunan Yakub. Mereka ini adalah Bani Sion. Mereka ini adalah orang-orang benar. Inilah perjanjian Tuhan dengan orang-orang benar, keturunan Abraham juga. Ya, firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau. Jadi artinya roh Tuhan akan ada pada kita. Karena Yesaya 61 sudah berkata, roh Tuhan ada padaku. Oleh karena dia mengurapi aku dan mengutus aku. Roh Tuhan ada pada kita. Dan roh Tuhan yang ada pada kita akan membuat kita hidup secara berbeda. Karena di dalam kita ada kuasa yang bekerja, kuasa yang bukan berasal dari dunia ini, tetapi kuasa yang berasal dari sorga. Roh Tuhan yang ada pada kita ini akan terus membuat kita bekerja hanya untuk kemuliaan bagi namanya. Kita bukan bekerja untuk mencari nafkah lagi, tetapi bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Kita tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita lagi, tetapi kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan sorga. Karena kita sudah diturunkan di dunia ini, dilahirkan ke dunia ini, bukan tanpa tujuan, tapi dengan tujuan. Adapun aku, Bapa di sorga berkata, inilah perjanjianku. Engkau akan hidup di dalam hubungan ikatan janji. Tuhan mau kita kembali dalam hubungan ikatan janji. Ya, itu sebabnya pada zaman akhir ini pola pembapaan dibangkitkan. Para bapa rohani dibangkitkan. Karena apa? Tuhan yang maha tahu itu mengetahui. Nah, kita yang suka kurang tahu harus ikut tahu. Bapa di sorga mengetahui. Kalau kita tidak ada dalam hubungan ikatan janji, maka segala sesuatu yang kita lakukan seperti sia-sia. Tetapi ketika kita masuk dalam hubungan ikatan janji, dalam pola pembapaan, Tuhan intervensi. Karena pada pola pembapaan, kita harus menanggalkan segala ego kita. Kita harus menanggalkan segala keinginan kita yang seringkali tidak sesuai dengan kerajaan sorga. Hanya dalam pola pembapaan, orang-orang benar akan dibangkitkan dan punya kekuatan untuk menginjak-injak musuh. Ya, hanya dalam pola pembapaan. Itu sebabnya Bapa di sorga berkata, inilah perjanjianku. Artinya perjanjian itu sangat penting. Apalagi perjanjiannya dengan Bapa di sorga. Dan jelas, perjanjian dari Bapa, inisiatif dari Bapa, ini dengan siapanya ada, yaitu dengan mereka. Mereka di sini orang-orang benar, bukan dengan semua orang. Tuhan tidak akan membawa semua orang dalam hubungan ikatan janji. Kalau saudara bisa masuk dalam hubungan ikatan janji, bersyukurlah, karena engkau adalah bagian dari kerajaan sorga. Engkau adalah aset kerajaan sorga, dan Tuhan akan menyatakan mujizatnya di tengah-tengah kehadiranmu, di mana engkau berada. Tuhan akan menyatakan hadiratnya juga. Realita hadiratnya menjadi sangat-sangat nyata melalui engkau, di dalam engkau, melalui engkau, di dalam engkau, menjadi sangat nyata. Keberadaan orang benar harus memiliki titik balik pada saat-saat ini. Benar-benar dibangkitkan.
Diestabliskan. Karena Tuhan sendiri yang memulai perjanjiannya. Dan perjanjiannya itu kekal dan perjanjiannya itu pasti dilaksanakan. Pasti terlaksana. Inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau. Dan firmanku, ada dua unsur di sorga yang terbaik di sorga. Roh Tuhan dan firman-Nya diberikan kepada kita. Dan perjanjian ini dibuat oleh Bapa di sorga. Haleluya. Artinya ketiga pribadi Allah sudah diberikan kepada kita. Dia Allah yang luar biasa. Dan kalau Tuhan sudah bekerja dalam kita, benar-benar tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Bahkan kekuatan dari alam semesta tidak boleh menghalangi firman Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena alam diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan berdaulat. Ya. Kalau kita ingat kisah tentang murid Yesus yang berada di perahu dan perahunya mulai goyang, ya, mulai terombang-ambing karena apa? Ada angin sakal, ada angin tofan. Dan siapa yang meredakannya? Yesus. Pada saat Yesus datang dan berkata, "Diam, damai." Semua ombak berhenti, semua angin berhenti. Kenapa? Yang berkuasa atas alam semesta sudah memperdengarkan suaranya. Ketika suaranya terdengar, alam semesta harus ikut, harus taat. Dan sekarang kita lihat, kan kita belajar dari Roh Tuhan yang ada pada kita. Dan minggu depan, di hari Natal, kita akan melihat firman-Nya, benihnya yang sudah mengalahkan segala sesuatu. Benihnya ya, yang memerintah. Ya, kita akan melihat minggu depan pada saat Natal. Kita tahu Natal sekarang ini bukan bicara hanya kelahiran Yesus saja. Tapi ini bicara tentang Raja yang agung. Raja yang memerintah. Dan kita percaya Tuhan sedang bekerja. Dan pada saat ini kita lihat tentang Roh Tuhan yang ada pada kita. Yang pertama, dan ini sudah beberapa kali saya sampaikan, yaitu Roh Kudus. Ketika Yesus dengan murid-muridnya, ya, pada akhir-akhir ya, Yesus sebelum disalib, Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk mereka ya harus menantikan Roh Kudus. Yesus berkata bahwa Bapa akan mengutus Roh Kudus. Lalu ketika Yesus bangkit dari kematian dan akan naik ke sorga, sekali lagi Yesus berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem. Ya, tapi tetaplah berada di Yerusalem sampai apa? Sampai engkau diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Apa yang diberikan? Roh Kudus. Jadi kalau kita baca Kisah 1 ayat 8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memperlengkapi kita sehingga kita bisa menyelesaikan tugas kerajaan. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memperlengkapi kita. Firman Tuhan katakan, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kuasa di sini pakai kata dunamis, ya, dalam bahasa aslinya dunamis, yang artinya ini kuasa yang bisa meledakkan, kuasa yang bisa membuat mujizat. Jadi kuasa Roh Kudus yang ada pada kita ini akan membuat kita menjadi saksi, tetapi bukan saksi yang
hanya sekedar bicara saja, tetapi saksi yang ketika bicara perkataannya itu mengandung kuasa. Jadi bukan hanya sekedar bicara lalu udah saudara menjadi saksi. Tidak, Tuhan mau kita menjadi saksi yang efektif dan efisien. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan atas kita. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan atas kita, ketika kita bersaksi, perkataan kita itu mengandung kuasa. Kalau kita lihat di dalam pasal yang kedua, saya baca saja. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Itulah loteng Yerusalem. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara, Roh itu diberikan kepada murid-muridnya. Pada saat pertama kali Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, 120 orang dari murid Yesus itu menerima secara massal. Kalau sebelumnya ya di masa perjanjian lama, Roh Kudus dicurahkan dalam pribadi ya, dalam masing-masing pribadi yang sedang bertugas. Misalnya Musa dicurahkan Roh Tuhan ada pada Musa. Kita ingat cerita ketika Roh Musa itu diimpartasikan kepada 70 tua-tua. Mereka semua menerima pencurahan Roh Tuhan juga. Tetapi itu perjanjian lama, hanya masing-masing individu. Dan di perjanjian baru karena ada anugerah. Anugerah yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Pencurahan roh bukan di dalam kehidupan satu orang lagi. Bukan secara personal lagi, tetapi secara massal. 120 orang murid Yesus semuanya. Karena tidak dikatakan ada yang tidak menerima. Tidak, semua menerima. Ayat 4 berkata, maka penuhlah mereka. Mereka di situ semuanya. Mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan perhatikan, pada saat itu juga mereka menjadi saksi. Firman Tuhan langsung digenapi. Dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Langsung digenapi saudara. Karena firman Tuhan pasti digenapi. Ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka langsung menjadi saksi. Dan perkataan mereka mulai berubah, mulai berkuasa. Karena setelah peristiwa mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Petrus bangkit berdiri dan berkhotbah di hadapan 3.000 orang yang bertanya-tanya. Kenapa? Karena mereka bersuara. 120 orang ini bersuara. Apa yang mereka suarakan? Yang berhubungan dengan sorga. Kuasa-kuasa, pekerjaan besar yang Tuhan mau lakukan. Dan mereka semua, 3.000 orang ini bisa mengerti. Karena Tuhan punya kuasa. Sedangkan 120 orang ini, dia hanya mengikuti Roh Kudus. Berbicara. Mereka berbicara. Perkataan mereka mengandung kuasa. Karena ketika mereka doa bahasa roh. Itu mereka pakai bahasa masing-masing orang yang ada di bawah. Yang sedang mendengarkan. Dan Tuhan membuat kepada masing-masing mereka, tiba-tiba ada terjemahan dalam masing-masing mereka. Ini teknologi yang tidak kelihatan. Teknologi sekarang sebenarnya kalau bagi Tuhan udah ketinggalan zaman. Karena di zaman rasul-rasul itu sudah ada begitu 120 orang ini berkata-kata. Langsung 3.000 orang bisa mendengar dengan bahasa mereka masing-masing. Oh haleluya. Tuhan bekerja tanpa terlihat oleh kita.
Dia berkuasa dan berdaulat. Dan itu menggetarkan hati mereka. Itu sebabnya ketika Petrus berkhotbah, mereka hatinya tuh sudah bergetar. Jadi ketika Petrus berkhotbah, dengan mudah mereka menerima dan bertobat. Kenapa? Roh Kudus sudah bekerja terlebih dahulu. Kalau kita menjadi saksi dan Roh Kudus turun atas kita, Roh Kudus ada pada kita, maka kesaksian kita menjadi efektif dan efisien. Perhatikan, Petrus menjadi saksi. Dia tidak menceritakan tentang dirinya sendiri. Dia menceritakan tentang Yesus. Dia tidak menceritakan, waktu itu saya sampai pernah menyangkal. Tapi setelah saya menyangkal, waktu saya balik lagi. Oh, Tuhan menegur saya. Tuhan datang. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus enggak bersaksi seperti itu. Karena bersaksi yang seperti itu tidak ada kuasanya. Bersaksi yang penuh dengan kuasa adalah kita menceritakan apa yang telah dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Pekerjaan-pekerjaan besar apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan orang-orang yang mendengarkan kita. Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Ketika Petrus berkhotbah, perkataan Petrus menjadi sangat berkuasa. 3.000 orang, luar biasa saudara. 3.000 orang bertobat. Dan pada saat itu mereka datang kepada Petrus bertanya, apa yang harus kami perbuat? Karena hanya orang yang di luar Tuhan yang tidak tahu apa yang harus diperbuat. Orang yang di dalam Tuhan selalu tahu apa yang harus kita perbuat. Tuhan memberikan kita secara berbeda. Dan dia sedang bekerja di tengah-tengah kita. Izinkan Roh Kudus menjamah engkau. Izinkan rohnya benar-benar menghinggapi engkau. Sehingga engkau menjadi saksi yang efektif dan efisien. Dan sejak saat itu, sejak Roh Kudus dicurahkan, maka lahirlah gereja yang pertama. Yang kita sebut dengan gereja mula-mula. Gereja mula-mula langsung berkembang dengan pesat. Kenapa? Karena Tuhan bekerja melalui mereka. Selalu ada tanda-tanda heran dan ajaib terjadi dalam kehidupan mereka. Dan selalu ada tanda-tanda heran dan ajaib dalam kehidupan orang-orang yang bersentuhan dengan mereka. Sehingga kegerakan ini membuat orang-orang pada takut. Ya, mereka mau melawan nggak berani. Kenapa? Kuasanya terlalu besar. Karena yang bekerja bukan kuasa manusia lagi, tapi kuasa Tuhan. Bekerja. Tiba-tiba saja. Yang tadinya tidak ada firman Tuhan. Tiba-tiba saja firman Tuhan bergema lagi. Kuasa firman bekerja. Kuasa roh bekerja. Apa yang dijanjikan oleh Bapa di sorga terjadi. Dan saya percaya saat-saat ini bukan 120 orang murid lagi yang dipakai oleh Bapa. Tetapi seluruh orang benar yang ada di seluruh dunia. Bangkitlah engkau. Engkau sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Jadilah saksi yang efektif dan efisien. Saya percaya ada pencurahan roh yang besar. Lebih besar daripada waktu pencurahan roh di loteng Yerusalem. Menjadi lebih besar karena orang-orang benarnya sudah menerima pencurahan roh. Dan ketika orang-orang benarnya ada di satu tempat, ada di barat, ada di timur, ada di utara, ada di selatan. Ketika mereka berkata-kata, maka orang yang mendengarkan perkataan mereka menerima juga baptisan Roh Kudus, menerima juga pencurahan Roh Kudus. Terjadi pencurahan roh yang besar-besaran karena Tuhan sedang bertindak saat ini. Tuhan sedang bekerja saat ini. Mujizatnya nyata dan dia masih terus
bekerja sampai realitanya benar-benar memenuhi bumi ini. Kemuliaannya memenuhi bumi ini. Bersiaplah engkau orang-orang benar. Bersiaplah engkau orang-orang percaya. Karena Tuhan mau membangkitkan engkau untuk menjadi partner kerjanya di muka bumi ini. Untuk menjadi utusannya, menjadi representasinya di muka bumi ini. Engkau menyatakan kedaulatan Tuhan, kau menyatakan kuasa Tuhan, dan Tuhan akan menyertai engkau dengan tanda-tanda heran dan ajaib, dengan mujizat-mujizat yang baru, mujizat-mujizat yang orang lain belum pernah rasakan. Itu bisa dirasakan karena ada engkau yang menjadi representasi Tuhan, yang menjadi utusan Tuhan, yang menjadi saksi Tuhan. Tuhan bekerja, dan terimalah kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terimalah dan terjadilah dalam hidupmu. Masa perkabungan sudah selesai. Masa perkabungan sudah selesai. Rintihanmu tentang perubahan atas keluargamu selama ini akan dijawab oleh Tuhan. Karena ada engkau. Karena ada orang benarnya. Pastikan engkau orang benarnya. Sehingga terjadi perubahan di dalam rumahmu. Terjadi perubahan di dalam keluargamu. Izinkan Tuhan bekerja melalui engkau. Kalau Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bisa bertobat, saya percaya kalau engkau berkata-kata sesuai dengan yang Tuhan mau, engkau berkata-kata, maka seisi rumah akan bertobat. Karena saya percaya seisi rumahmu nggak sampai 3.000 orang. 1 Petrus 3.000 orang bertobat. Saya percaya kalau engkau, walaupun engkau hanya sendiri orang benar di rumah, orang benar itu akan mengubahkan orang-orang lainnya. Akan mengubahkan orang-orang lainnya. Sehingga mereka bisa bertanya kepada engkau, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan? Oh, engkau tinggal berkata, beri dirimu dibaptis, menerima Tuhan Yesus Kristus. Beri dirimu dibaptis supaya Roh Kudus menaungi engkau. Tuhan bekerja dalam kehidupan orang-orang benar. Percayalah, Tuhan masih bekerja. Mujizatnya masih ada. Dan sampai saat ini Tuhan tetap bekerja. Haleluya. Realita hadiratnya akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Oh, haleluya. Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita bukan diberikan dengan sia-sia, tidak. Tetapi dengan satu pengorbanan yang mahal, yaitu dari Yesus Kristus. Karena di awal, sebelum engkau menerima pencurahan roh, engkau harus menerima Yesus Kristus terlebih dahulu. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Tuhan sedang bekerja saat ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Kita memang tidak terbatas oleh ruangan. Tapi yang saya percaya, Roh Kudus yang juga tidak terbatas oleh ruangan, sanggup untuk menghinggapi engkau. Ada di dalam hidupmu, mengubah hidupmu, dan mengubah seluruh keluargamu, seisi rumahmu, sehingga terjadi pertobatan. Karena pujian dan penyembahan harus naik dari rumah-rumah. Harus muncul dari rumah-rumah. Haleluya. Haleluya. Izinkan dia bekerja. Menjamah engkau terlebih dahulu. Karena kalau engkau mau, seisi rumahmu bertobat, seisi rumahmu berubah, artinya engkau harus berubah terlebih dahulu. Ketika engkau berubah, maka kuasa perubahan itu akan mulai mengalir di dalam rumah itu. Ada atmosfer perubahan. Ada atmosfer perubahan. Orang-orang yang ada di rumah itu yang tadinya hidup sembarangan, mulai merasakan, saya perlu Tuhan. Saya perlu Yesus. Engkau yang menjadi agen perubahannya.
engkau ada di rumahmu, engkau akan mengubahkan dengan kekuatan Roh Kudus. Bukan kekuatanmu sendiri, tetapi dengan Roh Tuhan yang ada pada engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kita lihat, sebelum mereka 120 murid ini menerima pencurahan roh, mereka sudah menerima Yesus Kristus terlebih dahulu. Karena selain Roh Kudus, Roh Kristus diberikan juga kepada kita. Nah, kapan Roh Kristus diberikan kepada kita? Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 12 berkata, setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita yang percaya di dalam nama Yesus menjadi anak-anak Allah. Dan pada saat yang bersamaan, saudara bisa menerima pencurahan roh juga. Cukup engkau buka hati, serahkan semua agendamu kepada Tuhan. Biarkan sekarang yang bekerja dalam hidupmu bukan agendamu, tetapi agenda Tuhan. Maka Tuhan memperlengkapi engkau dengan Roh Kudus-Nya, supaya engkau bisa menyelesaikan tugas kerajaan. Haleluya. Roh Kristus diterima ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dengan Roh Kristus, Roma 8 ayat 1 dan 2, itu membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi banyak sekali yang kita bisa terima ketika terjadi pencurahan roh. Harusnya kita menyadari apa yang Bapa berikan kepada kita. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Roh yang diberikan kepada kita, ini roh yang kuat. Bukan roh yang lemah, roh yang kuat. Itu sebabnya kita harus kuat. Karena di dalam kita ada Roh Kudus, ada Roh Kristus yang kuat. Bukan lemah. Ini roh yang kuat. Yang sudah membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, kalau saudara menerima Yesus secara otomatis. Ini sama saudara ketika engkau mengendarai mobil otomatis. Mobil yang matic, bukan yang manual. Begitu engkau nyalakan. Dan giginya sudah di drive. Begitu saudara injek gasnya, jalan. Engkau tidak perlu ganti-ganti gigi lagi untuk bisa jalan. Ketika engkau rem berhenti. Jadi itu otomatis. Ya. Nah, di dalam Tuhan banyak hal-hal yang terjadi secara otomatis. Karena kalau tidak terjadi secara otomatis, saudara menjadi orang yang sangat-sangat susah. Semua terjadi secara otomatis. Ketika kita terima Yesus, secara otomatis kita tidak ada di bawah penghukuman lagi. Artinya pastikan kita mengerti hal ini. Kita tidak di bawah hukuman. Tidak ada penghukuman buat kita. Jadi jangan merasa, aduh saya sudah berdosa, saya pasti dihukum. Tidak. Kalau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak dihukum. Dosamu sudah tidak terlihat lagi. Catatan dari kejahatanmu, dari dosa-dosamu sudah dihapus semua. Karena tidak ada penghukuman lagi bagi orang yang menerima Yesus Kristus. Jadi saudara jangan menghukum diri sendiri. Tidak ada penghukuman lagi. Dan ciri orang yang menerima Yesus Kristus, dia percaya kepada Yesus dan ada kehidupan baru. Jadi saudara jangan berpikir, oh enak dong, kita terima Yesus Kristus, ya, dosa kita dihapuskan. Kita buat dosa lagi. Nah, kalau
ada kata-kata kita buat dosa lagi. Itu ciri-ciri orang yang belum menerima Yesus Kristus. Jadi orang menerima Yesus Kristus itu diakui dalam hati, dalam pikiran, dalam perkataan, dan juga diakui dalam tindakannya. Tindakannya menggambarkan apa yang ada di hatinya. Kalau engkau berbuat dosa lagi, ada keinginan untuk berbuat dosa lagi, ya artinya engkau belum menerima Yesus Kristus. Saya percaya, ya boleh percaya. Saya juga percaya kepada Einstein yang pintar. Walaupun saya belum pernah berjumpa. Saya percaya kepada Thomas Alva Edison yang menemukan listrik. Jadi saya percaya kalau saya nyalakan saklar, saya pencet saklar, listrik akan nyala. Saya percaya. Tapi kepercayaan itu tidak menyelamatkan saya. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, ada tindakannya yang kita lakukan. Sehingga kepercayaan kita itu akan menyelamatkan kita. Ayat yang kedua berkata, Roh yang memberi hidup. Jadi Roh Kristus itu yang membuat engkau tidak berada di bawah hukuman lagi adalah Roh yang memberi hidup. Nah, Roh yang memberi hidup ini telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Jadi engkau dimerdekakan bukan di dalam siapapun juga, tetapi hanya di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi hukum dosa tidak berlaku lagi atas engkau. Hukum maut tidak berlaku lagi atas engkau. Karena apa? Karena sekarang yang berlaku di dalam hidupmu adalah hukum anugerah. Karena di dalammu tidak ada lagi roh maut. Yang ada adalah Roh Kristus. Karena dasarnya berubah, maka hasilnya akan berubah juga. Roh Kristus yang ada di dalam engkau membuat engkau terbebas dari hukum dosa dan hukum maut. Itu sebabnya dosa-dosa lamamu, dosa yang engkau tidak tahu kenapa engkau harus berbuat dosa. Tetapi sekarang ketika engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau bertobat, maka hukuman bagi dosa yang telah engkau buat itu tidak ada lagi. Kenapa tidak ada lagi? Tuhan Yesus telah menanggungnya. Makanya dia digantung di kayu salib. Di kayu salib, firman Tuhan berkata, itu tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Segala kutukan yang tadinya harusnya untuk kita telah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Jadi hukuman dari dosa yang kita lakukan pada saat kita tidak tahu sudah dihapuskan. Jangan mengingat-ingat lagi, sudah dihapuskan. Dan hukum maut yang bekerja di tengah-tengah dunia ini. Sakit penyakit berasal dari hukum maut. Kekurangan berasal dari hukum dosa, hukum maut. Itu sudah tidak berlaku lagi dalam hidup kita. Karena Yesus Kristus sudah menanggung semuanya di kayu salib. Itu sebabnya ketika kita terkena sakit penyakit. Oh, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Artinya seluruh penyakitmu. Bukan satu saja, tapi seluruh. Ini sakit yang mana nih? Yang berat apa bukan? Mau berat, mau ringan. Seluruh penyakit kita telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Kenapa bisa seluruhnya? Karena Yesus menyerahkan tubuhnya yang tidak berdosa untuk disiksa. Sehingga ada bilur-bilurnya, ada daging-dagingnya yang terluka. Ketika dia dicambuk 39 kali. Dia dicambuk, belakangnya harus robek. Ya. Punggungnya harus robek. Tubuhnya harus robek. Nah, bilur-bilur itu yang diterima oleh Yesus. Sakit yang diterima oleh Yesus.
itu menggantikan semua sakit yang harusnya kita yang menderita. Tetapi sekarang kita tidak perlu menderita lagi. Karena Yesus sudah menanggungnya di kayu salib. Jadi Roh Kristus membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kekurangan sudah bukan menjadi milik kita lagi. Kenapa? Ketika Yesus Kristus datang, firman Tuhan berkata, Yesus Kristus ini kaya. Tetapi dia turun ke dunia ini menjadi miskin. Supaya apa? Supaya kita menjadi kaya karena kemiskinannya. Jadi kalau ada kutuk yang membuat engkau menjadi miskin, mungkin dari turunan-turunan, ya, dari dulu turunanmu harus miskin. Sekarang sudah tidak harus miskin. Kuasa Roh Kristus menghancurkan belenggu itu, menghancurkan rantai itu. Karena sekarang kemiskinanmu sudah ditanggung oleh Yesus. Sehingga ketika dia turun ke dunia ini, dia tidak memakai kekayaannya. Padahal seluruh isi bumi ini, laut beserta dengan segala isinya, itu miliknya. Tetapi Yesus Kristus tidak menggunakan semua fasilitas. Dia merelakan ketika dia lahirnya di kandang binatang. Dia lahir bukan di tempat mewah. Karena apa? Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya karena kemiskinannya. Dan kita tidak bisa hidup dalam kekurangan lagi karena Yesus sudah datang dalam hidup kita. Karena semua hal yang pernah dicuri dari hidup kita, ketika Yesus datang dalam hidup kita, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Tuhan mengembalikan semua yang hilang itu. Mengembalikan kepada kita, sehingga kita tidak hidup dalam kekurangan. Maka firman Tuhan katakan, Yesus datang untuk memberikan kita kelimpahan. Memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kita tidak berada di bawah hukum dosa dan hukum maut lagi. Haleluya. Lanjut. Roh Kristus memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi ini orang yang dipimpin oleh Roh Kristus, oleh Roh Kudus. Karena kalau bicara Roh Allah, ada Roh Kristus, ada Roh Kudus, ya. Semuanya menjadi satu, adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Puji syukur, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat konsekuen dengan firman-Nya. Ketika dia membangkitkan para bapa rohani, sehingga terjadi pemulihan dalam hubungan ikatan janji. Ini yang mulai Yesus terlebih dahulu. Ya, Yesus terlebih dahulu setelah firman Tuhan itu ada di kitab Maleakhi. Di kitab Injil, Yesus yang memulai terlebih dahulu. Yesus yang memulihkan hubungan kita dengan Bapa di sorga. Karena pada awal penciptaan, Bapa dan Adam itu bisa berbincang-bincang. Bisa bersekutu. Tetapi karena Adam berbuat dosa, putus hubungannya. Nah, waktu Yesus datang dan mati, dikorbankan, menebus dosa dan salah kita, maka kita menerima Roh Kristus, dan dengan Roh Kristus itu kita menerima Roh Anak. Dan karena ada Roh Anak, kita bukan menjadi budak lagi. Karena kita menjadi anak.
Kita bukan budak, kita bukan karyawan, kita bukan orang yang bekerja lagi, tetapi kita menjadi anak. Anak dari Bapa di sorga. Itu sebabnya karena kita sudah memiliki roh anak, kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Allah menjadi dekat dengan kita yang tadinya jauh. Sekarang menjadi dekat. Kenapa? Bukan karena kita yang menghampiri ke sorga. Tetapi karena Allah yang di sorga yang menghampiri kita. Kita belum ke sorga. Jadi kita tidak bisa menghampiri. Tetapi yang di sorga bisa datang kepada kita. Bagaimana caranya datang kepada kita? Memastikan kita tidak hidup dalam dosa, tapi kita hidup dalam Kristus. Karena dengan Kristus yang ada di dalam kita, Bapa melihat, sudah tidak ada dosa lagi. Ini orang diselamatkan. Ini orang sudah suci. Karena kita sudah suci, disucikan oleh darah Yesus. Maka Bapa bisa menghampiri kita. Dan ketika Bapa menghampiri kita, kita bisa memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Dipulihkan kembali hubungan yang tadinya sudah putus. Hubungan ikatan janji dipulihkan kembali. Kita menjadi anak dan Bapa di sorga menjadi Bapa kita. Haleluya. Saudara tahu kemampuan seorang anak. Kita lihat dulu selanjutnya saudara. Karena Roh Kristus itu memberi kita kuasa menjadi anak Allah. Ada kuasanya. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya itu yaitu menerima Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita semua yang menerima Yesus Kristus, yang di dalam kita sudah ada Roh Kristus, kita juga memiliki roh seorang anak. Nah, ketika dikatakan kita diberi kuasa, kuasa di situ memakai kata exousia, bukan pakai kata dunamis seperti yang Kisah 1 ayat 8. Karena dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 kita diberikan kuasa untuk kita menjadi efektif dan efisien, untuk kita bisa mengadakan mujizat-mujizat, ya. Karena Tuhan menyertai kita dengan Roh Kudus. Tetapi kuasa yang diberikan kepada kita ketika Roh Kristus ada di dalam kita adalah kuasa menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Allah. Nah, perhatikan, saudara harus paham banget arti seorang anak. Kita punya Bapa adalah Bapa di sorga. Bapa di sorga adalah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan beserta dengan segala isinya. Jadi posisi kita anak. Artinya apa? Kita bukannya budak. Kita tidak hidup dalam perbudakan karena dunia ini memberikan kita perbudakan, membawa kita kepada perbudakan. Tetapi Yesus Kristus melepaskan kita dari perbudakan dan kita naik level, jauh naik level. Yang tadinya budak sekarang menjadi anak. Ketika kita menjadi anak, dengar ini, hanya anak yang bisa mewarisi apa yang dimiliki oleh Bapa. Budak tidak pernah mewarisi apa yang berasal dari Bapa, tetapi anak mewarisi apa yang dari Bapa. Kalau Bapa memiliki kuasa, artinya anak memiliki kuasa juga. Itu sebabnya kita punya kuasa. Ketika ada kekurangan datang, kita punya kuasa untuk menghalau segala kekurangan itu. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah berkata kepada kita bahwa kita hidup dalam kelimpahan. Tidak ada lagi kekurangan. Deklarasikan, doakan. Jangan percaya kepada kekurangan yang sedang terjadi. Dan kalau ada sakit penyakit, ingat, kita punya Bapa di sorga. Dan di sorga tidak ada sakit penyakit.
Bapa kita tidak sakit. Malah di dalam kehidupan Bapa kita ada kuasa kesembuhan yang bisa menyembuhkan. Kalau kita melihat ketika Yesus berada di dunia ini, dia menyembuhkan orang. Artinya kalau ada sakit penyakit, kita bisa deklarasikan kita bisa mendeklarasikan juga bahwa sakit penyakit ini sudah bukan menjadi milik kita. Jadi kalau ada sakit, ada kekurangan, ini paket salah kirim. Harus ditolak kalau salah kirim, saudara. Jangan mau terima. Kalau salah kirim, tolak. Ini bukan untukku, tolak. Di dalam nama Yesus, aku menerima kesembuhan. Aku menerima kesehatan yang berasal dari sorga. Kesehatan yang sempurna. Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan dengan kita menjadi anak, maka kita memiliki warisan. Artinya apa? Kita akan memiliki semua yang diberikan Bapa kepada kita. Yang tadinya sangat-sangat mustahil untuk mujizat terjadi dalam hidup kita. Mujizat penciptaan, mujizat pelipat gandaan, sangat mustahil. Tetapi ini menjadi tidak mustahil lagi. Kita mulai merasakan, oh mujizat demi mujizat ini. Sekarang berlakunya bukannya setahun sekali. Bukan berlakunya tunggu ada KKR. Bukan berlakunya tunggu ada hamba Tuhan yang diurapi datang dalam hidupmu. Enggak. Sekarang berlakunya dari sehari ke sehari. Bahkan ketika engkau bangun tidur, engkau bisa melihat mujizat Tuhan. Bahkan sampai engkau mau tidur, engkau juga bisa melihat mujizat Tuhan. Karena mujizat Tuhan sekarang, bekerjanya sering. Karena terjadi secara supranatural. Sampai akhirnya kita bisa merasakan, yang supranatural ini sudah menjadi natural. Kenapa? Karena setiap hari hidup kita dipenuhi dengan hal-hal yang supranatural. Yang berasal dari Bapa, yang berasal dari sorga. Itu sebabnya, karena hubungan ini sudah dipulihkan oleh Yesus Kristus. Maka kita sebagai gerejanya, karena Kristus adalah kepala dan kita adalah gereja. Gereja harus memunculkan pola yang sama. Pola apa? Hubungan ikatan janji. Hubungan ikatan janji tidak mungkin suami istri. Ya, di dalam gereja tidak mungkin suami istri. Suami istri itu di dalam rumah. Jadi di dalam gereja adalah Bapa dan anak. Hubungan ikatan janji yang tidak pernah bisa diputuskan oleh siapapun juga. Karena inisiasinya ada dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menyatukan Bapa dan anak. Ketika engkau sudah disatukan, jangan lepaskan. Jangan putuskan. Karena di situ engkau akan menerima mujizatmu. Di situ engkau akan menerima warisanmu. Jangan lepaskan. Jangan seperti Esau yang melepaskan hak kesulungannya. Padahal dia sudah menerima. Dia sudah menerima dari Ishak hak kesulungannya. Dia sudah menerima sebagai anak yang terhubung oleh bapaknya. Ya, terhubung dengan bapaknya. Dia diberikan hak kesulungan. Tetapi dia bisa melepaskannya begitu saja. Jangan menganggap remeh hak kesulungan. Semua orang yang menjadi anak di dalam Tuhan. Di dalam pola pembapaan. Semua anak. Karena ini terjadi di dalam roh. Semua anak memiliki hak kesulungan. Jangan lepaskan hak kesulungan. Nah, hak kesulungan ini apa? Hak kesulungan adalah hak untuk menerima double portion. Elisa memiliki hak kesulungan. Karena hubungannya dengan Elia bukan secara lahiriah saja. Tapi secara roh. Itu sebabnya dia menerima roh yang sama seperti roh Elia. Hanya bedanya apa? Dia menerima 2 kali lipat. Ini warisan untuk anak sulung. Nah, kita adalah anak sulung. Secara lahiriah tidak bisa semua anak menjadi anak sulung. Karena anak sulung hanya anak yang pertama. Dan hanya anak yang pertama yang mendapatkan double portion. Tetapi di dalam roh, seluruh anak bisa menjadi
anak yang sulung. Engkau memiliki hak kesulungan. Engkau memiliki warisan yang double portion. Engkau memiliki warisan 2 kali lipat. Terimalah itu sebagai seorang anak. Engkau mewarisi itu. Ini adalah warisan yang diberikan dari Bapa di sorga. Dia yang memulai perjanjian ini. Dia yang memulai hubungan ikatan janji ini. Dan Yesus Kristus turun ke dunia mengembalikan, memulihkan hubungan ikatan janji ini. Mari kita masuk di dalam hubungan ikatan janji ini. Mari kita masuk di dalam pola pembapaan ini. Sehingga kita bisa menerima warisan yang seharusnya memang menjadi milik kita. Kita terima dan kita menyelesaikan tugas kerajaan dengan warisan yang telah kita terima itu. Saya percaya ini waktunya Tuhan bekerja. Dan engkau yang memiliki roh seorang anak, dengar ini. Tuhan akan memberikan warisan. Dan warisan itu bukan terjadinya nanti. Warisan itu terjadinya sekarang. Warisan itu engkau terimanya sekarang. Di dalam nama Yesus. Engkau yang sudah menjadi seorang anak, terimalah warisan yang kau terima dari Bapa rohanimu di dalam nama Yesus. Terimalah anugerah yang berasal dari sorga. Terimalah segala berkat yang berasal dari sorga. Terimalah kuasa yang berasal dari sorga. Terima roh yang kuat dan besar itu yang berasal dari sorga. Di dalam nama Yesus terimalah segala sesuatu yang telah diberikan kepada Bapa rohanimu. Sekarang kau menerimanya juga. Double portion di dalam nama Yesus. Terjadilah atas hidupmu. Terjadilah atas hidupmu. Oh, haleluya. Saya percaya kalau Tuhan sudah memulihkan hubungan ikatan janji, ini harus terjadi. Harus terjadi. Itu sebabnya kita harus masuk di dalamnya. Karena roh yang diberikan Tuhan kepada kita, ini bukan sembarangan roh. Ini roh yang ada di sorga. Dan sekarang ada di dalam kita. Roh Kristus, Roh Kudus, Roh Tuhan ada pada kita. Yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Haleluya. Pastikan engkau punya roh seorang anak. Dan seorang anak pasti punya hubungan dengan bapaknya. Tidak mungkin anak dan bapak diam-diaman. Ia tahu sama tahu aja. Nggak bisa begitu. Anak punya hubungan dengan Bapa. Bapa tahu siapa anaknya. Anak juga tahu siapa bapaknya. Tuhan sedang bekerja. Mau memulihkan kehidupanmu. Mau mengembalikan warisan yang harusnya menjadi milikmu. Tapi sudah hilang karena Adam berbuat dosa. Karena ada hukum dosa. Engkau tidak bisa menerima segala sesuatu yang berasal dari sorga. Tetapi Yesus Kristus sudah datang memulihkan engkau. Memulihkan engkau sehingga engkau bisa menerima kembali warisan yang tadinya lepas dari engkau. Kehidupan di Taman Eden itulah warisan untuk kita bisa hidup di dunia ini. Tuhan mendandani kita. Itulah warisan yang kita akan terima. Tuhan mendandani kita sehingga segala sesuatu yang kita perlukan Tuhan yang akan memberikannya. Kita tidak berkutat dengan kebutuhan kita lagi. Karena Tuhan sudah memberikan semuanya dengan kelimpahan. Saya percaya ke depan ini akan ada hal-hal yang ilahi. Hal-hal supranatural dan signifikan. Hal-hal yang besar akan terjadi di dalam hidupmu. Bukan hal-hal yang kecil lagi. Tapi hal-hal yang besar terjadi dalam hidupmu. Saat ini aku deklarasikan di dalam nama Yesus. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Dan saya percaya tidak ada yang bisa menghalanginya lagi. Karena segala belalang, segala bentuk belalang apapun juga sudah diusir, lenyap dari hidupmu di dalam nama Yesus sekarang. Segala berkat yang kau perlukan itu Tuhan berikan kepadamu di dalam nama Yesus. Segala warisan yang menjadi hakmu sekarang menjadi milikmu di dalam nama Yesus. Terimalah dan terjadilah di dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur
atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang telah difirmankan, ini yang pasti terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya kami akan menerima warisan karena kami memiliki roh seorang anak. Terima kasih Tuhan. Biar kami yang memiliki roh seorang anak bersatu dengan Bapa rohani kami Tuhan. Untuk menyelesaikan tugas kerajaan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Puji Tuhan. Saudara, minggu depan kita akan merayakan Natal. Tepat tanggal 25 Desember. Jadi saya berharap saudara yang ikut live streaming jangan terlambat. Ya. Kita tidak tahu Tuhan akan bekerja seperti apa, tetapi ini yang saya tahu, Tuhan mau memberikan sesuatu yang spesial di hari Natal. Karena ini bertepatan pada tanggal 25 hari Sabtunya. Ya. Jadi bisa ajak rekan-rekan yang lain untuk join bersama ya di Instagram JGF Indonesia jam 10 tepat kita akan mulai ya, pastikan saudara sudah ada. Jadi sebelum jam 10 saudara udah lihat-lihat, begitu mulai saudara tinggal klik ya. Jangan saudara tinggal tidur. Bangun-bangunnya di tengah-tengah. Nggak enak saudara. Sebenarnya ini yang punya sorga siapa? Masa yang punya sorga nungguin? Kan nggak mungkin. Saudara harus menantikan. 5 menit, 10 menit tidak ada artinya. Kalau engkau menerima segala sesuatu yang dari sorga. Kita percaya minggu depan ya. Kita belum ketemu judulnya. Tetapi yang pasti akan diberikan benih untuk hidup saudara. Benih yang luar biasa. Jadi saudara bisa mengalahkan segala sesuatu yang bukan milik engkau. Dia sedang bekerja, realitanya nyata, dan mujizatnya masih ada sampai saat ini. Tuhan memberkati. Amin.